Setiap pagi sebelum rumah kembali ramai, ada satu momen tenang yang selalu aku nikmati. Pagi hari sebelum semuanya dimulai. Aku buka korden ini bukan cuma untuk masukin cahaya, tapi buat ngumpulin tenaga. Karena setelah ini hari akan berjalan panjang dan aku harus siap menjalaninya. Menjalani rutinitas yang selalu berulang setiap hari. Itulah salah satu definisi ibu rumah tangga. Ketika buka pintu dan melihat sekeliling depan rumah ketika di pagi hari, itu benar-benar udah bikin semangat ya teman-teman ya. Tapi di satu sisi ya masih ada tugas-tugas ibu rumah tangga yang sudah menunggu habis ini. Aku buka pagar ini secara perlahan sambil narik nafas panjang. Sebentar lagi suami akan berangkat kerja. Pagi seperti ini selalu sama, tapi rasanya nggak pernah sama. Seperti biasa pula, sebelum suami berangkat kerja, aku siapkan bekal terlebih dahulu ya teman-teman. Nggak harus mahal dan mewah, yang penting penuh perhatian. Bekal hari ini adalah nasi kuning ya teman-teman. Lauknya cukup sederhana aja, yaitu perkedel dan ada sedikit mie. Ya seperti ini dia udah suka teman-teman ya, walaupun kayak anak TK juga ya karena nasi kuning. Tapi ya yang penting dia suka. Gak tahu ya kenapa ya suami itu kalau setelah makan bekalnya yang kemarin itu wadahnya gak dikeluarin dari tas sampai pagi keesokan harinya teman-teman. Ya kadang aku juga lupa ya kan, maklum mama juga banyak pikiran ya teman-teman ya. Nah yang paling sebel adalah ketika itu si wadahnya itu masih ada isinya, kadang itu masih ada makanan sisa atau kadang nggak dimakan. Nah ini yang bikin kesel teman-teman ya. Nah ini teman-teman bekal udah siap ya. Aku masukkan pelan-pelan ke tempatnya. Isinya mungkin sederhana tapi harapannya besar. Semoga cukup bikin kenyang, cukup bikin kuat sampai sore. Yang penting dibuat dengan doa. Dengan bekal sederhana ini semoga menjadi berkah untuk suami ya teman-teman ya. Menyiapkan bekal dan selalu setiap hari ini berlaku untukku, karena buat aku salim dan doa kecil di pagi hari itu lebih penting dari apapun. Semoga lancar kerjanya ya. Setelah suami berangkat, dapur langsung jadi tempat perjuangan pertama hari ini. Piring semalam belum semua beres, botol susu anak juga harus dicuci satu persatu. Ya, kadang capek, tapi aku selalu ingat, ini bagian dari cinta yang nggak kelihatan. Aku mulai dari yang ringan dulu. Sabun berbusa, pelan-pelan aku kerjakan satu persatu. Kadang aku capek, tapi aku belajar untuk enggak terburu-buru. Karena kalau dikerjakan dengan tenang, rasanya jauh lebih ringan. Kadang aku berpikir, kenapa ya pekerjaan rumah enggak pernah habis?
Tapi aku juga sadar kalau semuanya selesai, dapur yang bersih selalu bikin hati lebih tenang. Aku cuci piring besar-besar dulu, lalu aku cuci yang perintilan kecil-kecil, teman-teman. Setiap kali satu piring bersih, rasanya seperti satu beban kecil terangkat. Gak ada yang memuji, gak ada yang melihat, tapi aku tahu rumah ini butuh aku. Dan saat dapur mulai lega, hatiku ikut lega. Inilah bagian kecil dari hariku yang mungkin gak pernah terlihat, tapi selalu aku lakukan. Setelah semua piring-piring selesai, giliran aku mencuci botol-botol susu anak. Hal kecil seperti ini mungkin kelihatan sepele, tapi buat ibu rumah tangga ini tanggung jawab besar. Botol susu harus benar-benar bersih, karena yang minum nanti anakku. 1 botol, 2 botol, semua harus benar-benar bersih. Buat aku, ini bagian dari menjaga. Aku bilas berkali-kali, pastikan gak ada sabun, gak ada bau. Pernah gak sih ibu-ibu sekalian itu kadang suka mikir gini, sebentar lagi selesai, sebentar lagi selesai. Setelah dicuci bersih, botol-botol ini belum selesai tugasnya. Untung aja ada mesin ini yang bisa mensterilkan secara cepat. Karena ini bukan cuma soal bersih, tapi soal aman. Mungkin terlihat ribet ya, harus disterilkan dulu, nunggu lagi. Tapi aku lebih tenang kalau semuanya lewat proses ini. Saat mesin dinyalakan, aku tahu setidaknya satu hal penting hari ini sudah aku jaga. Sementara mesin berproses, lanjut pekerjaan rumah lainnya. Lanjut ke lantai, entah kenapa ya, tiap pagi tuh selalu ada aja yang kotor. Selalu ada aja yang harus disapu. Kadang suka mikir, rumah itu seperti hidup. Kalau nggak rutin dibereskan, lama-lama terasa berat. Sekali disapu, lantai belum tentu langsung kinclong bersih, tapi setidaknya lebih nyaman buat dipijak. Sofa juga nggak luput dari perhatian, bantal geser, aku rapikan. Kadang suka ada barang-barang yang nggak pada tempatnya teman-teman, dan ini kadang bikin risih ya. Apa ya, hal-hal kecil gini yang paling ngeh ya ibu rumah tangga, anggota yang lain ya cuma taruh-taruh aja. Bola-bola anak yang kadang dilempar sana sini, entah di mana letaknya, aku kembalikan ke tempat asalnya. Rumah kecil, tapi kalau rapi rasanya jauh lebih lega. Iya nggak bun? Walaupun kadang gak kehitung berapa kali nih aku udah ngerapiin semua ini, tapi balik lagi ya. Itu seninya bun. Sama halnya dengan meja komputer ini teman-teman, yang selalu memang dipakai ya buat kehidupan sehari-hari. Tapi tuh yang make kadang tuh naruh barang-barangnya berserakan teman-teman, dan kadang nggak mau merapikan kembali. Tapi ya itu di situ peran kita ibu rumah tangga, selalu merapikan. Ya, debu dibersihkan juga, barang nggak penting disingkirkan, biar kalau nanti dipakai rasanya nyaman. Jadi kita misalnya kalau mau pakai komputer kerja itu juga santai gitu ya bun ya, nyaman. Anak-anak juga kalau bermain juga bermain komputer nyaman kayak gitu ya. Memang ya, ibu rumah tangga itu memang harus selalu telaten teman-teman, karena setiap hari mereka melakukan hal yang sama dan sama. Jadi ya gak heran kalau sebagian ibu rumah tangga itu juga pengen healing, ya gak ibu-ibu? Ayo para suami dengerin nih, kadang kita tuh juga bosan.
karena memang itu mulu yang dikerjain. Dan saat meja kembali bersih, rasanya kepala juga ikut lebih ringan. Kembali ke perdapuran. Hari ini aku beli masakan matang ya teman-teman. Ya karena memang ada sebagian stok masakan aku yang masih ada. Jadi sebagian aku nanti akan memasak dan yang sebagian lagi aku beli masakan matang. Nah, ketika nemuin karet kayak gini nih, nah selalu aku simpan teman-teman. Ini tadi aku beli tongkol teman-teman ya. Nah, tongkolnya ini enak banget teman-teman dimasak kayak gini ya teman-teman ya. Ini murah banget, aku beli 15.000 teman-teman. Udah ada beberapa iris tongkol. Nah, ini bisa untuk suami aku nanti di rumah. Selain murah, rasanya juga enak teman-teman. Karet bekas selalu aku simpan karena pengalaman pasti nanti kepakai. Karena masih ada stok bahan masakan ya. Jadi aku tadi sebagian aku masak teman-teman. Ya masaknya dengan bahan yang ada aja. Ini aku pakai janten, lalu ada pentol, lalu ada sosis dan putih telur. Nah ini aku tumis biasa teman-teman ya, cukup dengan bumbu sederhana, bawang putih, bawang merah, cabai, terus daun salam sama laos ya, itu aja teman-teman ya. Sederhana tapi rasanya enak dan bisa buat keluarga. Simple, nggak harus ribet, yang penting cukup dan bisa dimakan bareng. Ya aku ini kasih garam ya teman-teman ya, garamnya secukupnya aja sesuai selera ya, karena di rumah ini tuh banyak yang suka banget agak asin gitu, terutama ibuku ya, jadi selalu kayak pengennya agak asin gitu dikit. Nah kalau aku sih nggak seberapa suka teman-teman. Nah ini putih telur dari sisa aku bikin kue teman-temannya. Nah kan karena aku kan bikin kue chiffon ya, itu kan dipisah gitu ya kalau bikin kuning sama putih telurnya. Nah kadang itu masih ada sisa putih telurnya dan itu berguna banget teman-teman. Aku tuh nggak suka tipe yang buang-buang makanan teman-teman ya, jadi sebisa mungkin aku akan manfaatkan begitu ada sisa. Aku cicipi ya, cukup ya, rasanya enak teman-teman ya. Ya seperti rasa tumis-tumis pada umumnya. Kalau memang kurang garam, kalian bisa tambahkan garam. Kalau memang kurang gula, kalian bisa tambahkan gula. Dan ini kelihatannya kurang asin teman-teman ya. Jadi aku tambahkan garam. Aduk lagi sampai bumbunya merata ya teman-teman ya. Jika sudah matang langsung matikan aja. Baunya ya teman-teman ya, ini udah enak banget, gurih teman-teman ya, udah siap aku tiriskan ya. Ini lebih ke banyak proteinnya ya daripada sayurnya. Iya sih, memang kali ini memang banyak proteinnya karena sayurnya cuma janten aja ini teman-teman ya. Oke, dan ya teman-teman ya, semua udah kelar. Ini masalah perdapuran, siap untuk disajikan. Enggak jurang ngono. Berarti kira kayak Wahyu persis. Kayak Wahyu cari. Wahyu. Sapa idene lho. Apa? Komputer nyalain ya. Gak boleh lihat video terus ya. Makan dulu. Makan dulu. Ini. Jos, piye? Prak-prake iki apa lho? Ndi sine unicorn? Mana isi? Ya, ambil aja. Ambil dulu. Loh, bola banyak lihat loh, Pak. Duduk nak. Mobil-mobilannya dulu ya. Mobil. Kita tendang mobilnya. Mobilnya tendang bola. Ayo. Kipas angin mana kipas angin? Mana coba tunjuk situ. Mana kipas angin? Oh, itu kipas angin. Kalau TV mana TV? TV? Hey. Umar. TV. Mana TV? Mana? Coba tunjukin ke mama TV.
Mana TV? Mana? TV itu mana? Ayo. Bukan, itu komputer. Kalau TV mana TV? TV itu. Komputer. Bukan, itu komputer. Mbak mana Mbak? Mbak. Ini Mbak. Mama. Mama mana Mama? Ini Mama. Oke, demikian ya teman-teman ya video aku hari ini dan rutinitas kegiatan aku pagi ini. Semoga video-video aku selalu memberikan inspirasi, semangat, dan selalu membawa manfaat bagi ibu-ibu rumah tangga sekalian, terutama teman-teman onlineku. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share kalau memang relate dengan kegiatan kehidupan sehari-hari ibu rumah tangga dan ini membawa dampak positif buat ibu-ibu rumah tangga sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.